Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud, NIM A01120048 dari program studi Teknik Produksi Furniture angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan jaminan mutu standar ISO 9000 guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengendalian kualitas. Pendahuluan. Pengendalian mutu ada independen, perusahaan, dan konsumen. Pihak ketiga merupakan badan-badan atau lembaga akreditasi, awalnya lembaga pemerintah atau asosiasi suatu negara. Tujuan utama mengawasi dan mengakreditasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada dalam suatu negara. SNI atau Standar Nasional Indonesia, JIS atau Japan Industrial Standard, ISO atau International Organization for Standardization oleh MEF. ISO 9000 bertujuan untuk memanajemen mutu, standarisasi mutu, pedoman pemilihan dan penggunaan. ISO 9000 atau pedoman non-kontaktual, yaitu standar internasional. ISO 9000 hanya menentukan persyaratan mengenai elemen apa saja yang harus dicakup dalam suatu sistem mutu dan tidak bermaksud menyeragamkan sistem mutu. ISO 9000 bersifat umum dan tidak terkait pada suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Standar internasional ISO 9000 memang dimaksudkan supaya diadopsi dalam bentuknya yang sekarang ini. Tetapi ada kalanya sistem ini perlu disesuaikan dengan menambah atau mengurangi persyaratan sistem mutu tertentu, khususnya untuk hal-hal yang bersifat kontraktual. ISO 9000, standar ISO merupakan organisasi yang anggotanya kurang lebih 90 negara dan memiliki pusat di Rode Verembe, Geneva, Switzerland. Organisasi ini mengawasi badan-badan yang memberikan akreditasi atau accreditation body terhadap lembaga-lembaga yang mengaudit dan memberikan sertifikat atau certification dengan sistem standar kualitas ISO 9000. Badan akreditasi ini di Indonesia dikenal dengan Sucavindo, Sirim di Malaysia, Sisir di Singapura, TISI di Thailand, AT&T di Amerika, BSI dan Lloyd di Inggris, dan banyak lagi. ISO 9001 merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu dalam bidang desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. Ruang lingkup ISO 9001 yaitu standar internasional ISO 9000 hanya menentukan persyaratan mengenai elemen apa saja yang harus dicakup dalam suatu sistem mutu dan tidak bermaksud menyeragamkan sistem mutu. ISO 9000 bersifat umum dan tidak terkait pada suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Standar internasional ISO 9000 memang dimaksudkan supaya diadopsi dalam bentuknya yang sekarang ini. Tetapi ada kalanya sistem ini perlu disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangi persyaratan sistem mutu tentunya tertentu, khususnya untuk hal-hal yang bersifat kontraktual. Definisi dalam ISO 9001. 1. Produk adalah hasil suatu kegiatan atau hasil suatu proses. Produk dapat mencakup jasa, perangkat keras, bahan proses, perangkat lunak, atau gabungannya. Produk dapat berwujud atau misalnya rakitan atau bahan diproses, atau tidak berwujud, misalnya pengetahuan atau konsep, atau gabungannya. Untuk tujuan standar internasional ISO 9001, istilah produk hanya berlaku untuk produk yang dimaksudkan untuk penawaran dan tidak termasuk produk sampingan yang tidak dimasukkan untuk penawaran yang mempengaruhi lingkungan. 2. Tender adalah penawaran yang dibuat oleh perusahaan sebagai tanggapan atas permintaan
untuk memenuhi kontrak penyediaan produk. 3. Kontrak adalah persyaratan yang disetujui antara perusahaan dan pelanggan. Tanggung jawab manajemen. Manajemen responsibility, kebijakan mutu, organisasi, tinjauan manajemen. Pasal sistem mutu ISO 9001 terdiri dari 20 persyaratan atau pasal, yaitu 1. Tanggung jawab manajemen, 2. Sistem mutu, 3. Tinjauan kontrak, pengendalian desain, pengendalian dokumen data, pembelian, pengendalian produk milik pelanggan, identitas dan kemampuan telusur produk, pengendalian proses, inspeksi dan pengujian. 11. Pengendalian alat inspeksi, alat ukur, dan alat uji. Status hasil 12. Status hasil inspeksi dan pengujian. 13. Pengendalian produk yang tidak sesuai. 14. Tindakan koreksi dan pencegahan. 15. Penangguhan penyimpanan pengaman. 16. Pengendalian rekaman mutu, audit mutu intern. 18. Pelatihan, 19. Pelayanan dan teknik statistik. Tanggung jawab manajemen. Kebijakan mutu. Kebijakan mutu termasuk sasaran antara komitmen mutu harus ditetapkan dan diredokumentasi oleh pemimpin dengan tanggung jawab tingkat eksekutif. Kebijakan mutu harus relevan dan tujuan organisasi dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus menjamin kebijakan mutu itu dipahami, dilaksanakan, dan dilestarikan pada semua jenjang organisasi. Organisasi 1. Bertanggung jawab dan wewenang. Memprakarsai tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian apapun yang berkaitan dengan produk, proses, dan sistem mutu. Mengidentifikasi dan merekam masalah apapun yang berkaitan dengan produk, proses, dan sistem mutu. Memprakarsai, mengusulkan atau mencarikan permasalahan melalui mekanisme atau saluran yang telah ditentukan melalui verifikasi atas pemecahan yang telah dilakukan. Pengendalian lebih lanjut terhadap proses penyerahan atau instalasi produk yang tidak sesuai, penyimpangan atau keadaan yang tidak memuaskan itu diperbaiki. Sumber daya. Perusahaan harus mengidentifikasi persyaratan sumber daya yang diperlukan dan menyediakan termasuk penugasan personil yang telah terlatih untuk melakukan pengelolaan, pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan verifikasi termasuk audit mutu intern. Tinjauan manajemen. Pemimpin perusahaan dan tanggung jawab tingkat eksekutif harus mengevaluasi sistem mutu secara berkala pada interval waktu yang cukup untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan dalam memenuhi persyaratan standar internasional ISO 9001 serta sesuai dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Rekaman hasil evaluasi harus disimpan. Wakil manajemen. Tanggung jawab wakil manajemen tidak dapat pula mencakup hubungan dengan pihak luar untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem mutu. Pemimpin perusahaan dengan tanggung jawab di tingkat eksekutif harus menunjukkan seseorang wakil dari organisasi sendiri yang disampaikan tanggung jawab lainnya harus mewakili wewenang yang cukup untuk menjalin sistem mutu yang telah dikembangkan ditetapkan dan dilestarikan sesuai persyaratan standar internasional ISO 9001. Melaporkan secara berkala kinerja sistem mutu dan manajemen untuk dievaluasi sebagai upaya pencapaian. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.